Aku adalah Namrud, Raja Babilonia. Kisah kezalimanku bahkan tercatat dalam Al-Quran. Berikut kisahku. Aku adalah sosok penguasa kerajaan Babilonia atau Irak sekarang yang mengalami masa kejayaan pada tahun 1942 tahun sebelum Masehi dengan peradabannya yang terkenal bernama Mesopotamia kuno. Di masanya, aku adalah sosok raja yang zalim dan berperilaku seperti binatang. Betapa tidak, selain kejam, aku juga menikahi ibu kandungnya sendiri. Perilaku menikahi ibu kandungku sendiri hanya dilakukan oleh hewan. Namun, hal tersebut justru kulakukan sebagai seorang raja. Aku punya nama lain yaitu Nimrod adalah seorang raja zalim yang kisahku ada di kitab suci agama-agama Samawi. Aku adalah keturunan kelima dari Nabi Nuh alaihi salam. Nasabku antara lain dari Namrud bin Kanaan bin Hus bin Ham bin Nuh alaihi salam. Namun riwayat lain yang mengatakan kalau aku bukan anak Kanaan tapi anak dari Kus dan aku adalah orang yang pertama yang mendeklarasikan diri sebagai raja atas seluruh dunia. Bahkan aku juga waktu itu memaksa orang-orang untuk menyembahku sebagai Tuhan. Hal itu pun mendapat tentangan dari seorang nabi yang hidup pada zamanku yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam. Aku menikah dengan ibu kandungku sendiri yang bernama Semiramis atau Samiram. Semiramis sendiri menikah dengan ayahku, Kanaan pada saat usianya masih remaja. Namun setelah menikah, beberapa hari kemudian Kanaan meninggal dunia. Saat aku lahir, dia tidak punya sosok ayah. Sedangkan Semiramis, sebagai wanita yang cantik dan bijaksana konon, dirinya tidak pernah disentuh orang lain. Sehingga aku dianggap sebagai anak yang suci. Sejarah asal-usul diriku yang membuatku sesumbar jika dirinya adalah anak Tuhan. Tidak hanya itu, aku juga terkenal paling pintar dan paling cerdas di zaman itu di antara teman-teman sebayaku. Aku adalah penemu ukuran jam. Aku dianugerahi kepintaran dalam hal desain matematika dan ilmu perbintangan. Aku jugalah pertama kali meyakini lingkaran 360 derajat. Aju jugalah yang menemukan kalau dalam 1 jam terdiri dari 60 menit dan 1 menit terdiri atas 60 detik. Kisahku yang menikahi ibu kandungku sendiri karena tak kuasa melihat kecantikan sang ibu. Selain itu, aku menetapkan bahwa satu hari terbagi dalam 24 jam. Menurutku hari bermula pada waktu tengah malam dan bukannya pada waktu matahari terbenam seperti yang dipercayai oleh kaum sebelumnya. Dengan kemampuan dan kecerdasan dalam astronomi aku dinobatkan sebagai orang paling cerdas sejagat. Sayangnya, dengan segala kelebihan yang aku punya, aku justru menyalahgunakannya. Aku menyesatkan rakyatku dengan falak atau ilmu tentang benda-benda langit untuk menciptakan berbagai sistem ramal nasib seperti horoskop. Tujuanku agar manusia tidak memerlukan Tuhan karena manusia bisa memprediksi dan mengubah nasibnya sendiri. Selain itu, aku juga membangun banyak bangunan megah dan berhala yang indah agar manusia kagum akan ciptaanku sendiri. Aku membangun menara Babel untuk digunakan untuk para pendeta-pendeta memuji dan menyembahku. Ilmu sihirku. Aku juga dikenal sangat menyukai ilmu sihir. Ilmu ini aku gunakan mempengaruhi rakyatku. Aku mempelajari ilmu sihir melalui 2 malaikat Harut dan Marut yang disebutkan dalam Al-Quran. Selain itu aku juga memulai era yang baru di mana manusia memandang rendah pada Tuhan yang padahal dari masa sebelumnya sampai ke Nabi Nuh orang-orang mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menikahi ibu kandungku. Saat menikah dengan ibu kandungku, Semiramis masih belia dan wajahnya sangat cantik. Tak ada satupun di negeri itu yang lebih cantik daripada Semiramis. Setelah Kus wafat dan aku lahir tanpa kehadiran seorang ayah, Semiramis mengaku bahwa dirinya masih suci. Semiramis juga menganggap bahwa aku adalah anak yang suci yang lahir dari seorang perawan. Setelah aku menginjak usia dewasa, Semiramis sering cemburu ketika gadis-gadis mendekatiku. Itu karena dia tidak mau aku dimiliki oleh wanita lain. Akhirnya Semiramis pun menikah dengan anak kandungnya sendiri yaitu aku, yang suci dan dianggap sebagai Tuhan. Aku akhirnya mati secara tragis. Aku disalib dan ditempatkan dalam sebuah gua bersama domba. 3 hari berikutnya batu yang menutup mulut gua itu terguling dan terlihat pintu masuk ke dalam gua sudah terbuka. Ketika itu jasadku telah menghilang. Tak ada apapun di dalam gua tersebut setelah kematianku. Sehingga sejak saat itu masyarakat menganggapku bahwa sebagai dewa mereka menamainya dengan Osiris, Isis, dan Horus yang artinya mereka memiliki 3 dewa. Semoga kisah ini bermanfaat.